Kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Ustadzah, di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Jiddan karya dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya. Ini pertemuan kedua kita. Nah, nanti jika penjelasan saya terlalu cepat, silakan bisa disampaikan langsung atau bisa di kolom chat ya. Nanti supaya saya bisa menyesuaikan dengan Ustadz Ustadzah semuanya. Ini beberapa belum hadir, semoga dimudahkan segala sesuatu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-musannif Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Makki Asy-Syafi'i fi kitabihi Mukhtasar Jiddan rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nah, sekarang kita masuk di pembahasan wa aksamuhu salasatun ya. Dan macam-macamnya kalam, maksudnya macam-macam penyusun kalam, salah satun ada tiga ya. Nah, apa yang menyusun kalam? Kalam itu kan kalimat yang bisa dipahami maknanya, tersusun minimal dari dua kata, dan kemudian disengaja ya. Nah, maka kalau dia tersusun minimal dari dua kata, maka apa yang dua kata tersebut? Maka penyusunnya adalah yang pertama isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah huruf. Nah, tapi huruf di sini adalah huruf ja'ali maknan, huruf yang punya makna. Nah, ini matan dari kitab Al-Ajrumiyah ya. Sekarang wa aksamuhu salah satu. Dan macam-macamnya penyusun kalam itu ada tiga. Ismun wa fi'lun wa harfun. Isim, fi'il, dan huruf. Yakni maksudnya anna ajza al-kalami, bahwasannya bagian-bagian dari kalam allati yata'allafu minha, yang yata'allafu tersusun minha darinya, salah satu aksamin. Salah satu jadi khobar anna ya. Salah satu aksamin. Ada tiga macam. Jadi yang menyusun kalam itu ada tiga macam. Apa saja? Al-awwalu yang pertama, al-ismu isim. Nah, apa itu isim? Wahwa kalimatun dalats, dia adalah kata dalats yang menunjukkan ala maknan kepada satu makna fi nafsiha pada dirinya sendiri itu kata. Domirha kembali ke kalimah ya. Nah, maksudnya bagaimana? Isim itu adalah dia punya makna. Artinya dengan melihat katanya saja kita bisa mengetahui apa makna yang ada pada kata tersebut. Walam taktarin, dan dia tidak disertai bizamanin dengan waktu, wad'an secara peletakan. Artinya isim itu dia tidak ada waktunya, tidak terkait dengan waktu. Dia punya makna tapi nggak ada waktunya. Itulah isim. Nah, apa contoh kata yang punya makna tapi nggak punya waktu? Misalnya kazaidin, seperti lafaz zaid. Nah, zaid ini kan dia kata, punya makna.
dan bisa kita pahami dari huruf yang ada pada si Zaid itu. Nah, Zaid itu apa? Menunjukkan makna orang yang bernama si Zaid. Wa ana dan saya, wahada dan ini ya. Nah, ini semua contoh isim. Asani al-fi'lu. Yang kedua itu adalah fi'il. Nah, apa itu fi'il? Wahwa kalimatun dalat. Dia adalah kata yang menunjukkan ala maknan terhadap satu makna fi nafsiha pada dirinya. Berarti fi'il itu juga dia punya makna. Bisa kita pahami dari kalimat itu sendiri. Kata tersebut. Waktaronas dan dia disertai bizamanin dengan waktu wada'an secara peletakan. Artinya, apa bedanya isim dengan fi'il? Kalau isim tidak punya waktu, kalau fi'il punya waktu. Fa'indallat tilkal kalimatu, jika kata tersebut menunjukkan ala zamanin madin atas waktu yang telah berlalu, fahiyal fi'lul madi, maka dia disebut dengan fi'il madi. Nah, jadi kalau waktunya sudah lampau, namanya fi'il madi. Nahwu koma, contohnya seperti lafaz koma, artinya telah berdiri. Wa indalats ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala. Wa indalats, jika kata tersebut menunjukkan ala zamanin kepada sebuah zaman, yahtamilu yang zaman itu memungkinkan al-hala waktu sekarang, wal istiqbala dan waktu akan datang, fahiyal fi'lul mudhari'u. Maka dia adalah fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari itu bisa dua waktu, bisa sekarang, bisa akan datang. Nahwu yakumu. Yakumu artinya apa? Sedang berdiri atau akan berdiri. Dia punya dua makna. Sedang berdiri, bisa juga akan berdiri. Wa indalat, jika kata tersebut menunjukkan, dalla menunjukkan, ala talabi syai'in, terhadap meminta sesuatu, fil mustaqbali, di waktu akan datang, wahiyal fi'lul amri, maka dia fi'il amr. Jadi kalau waktunya kalau bermakna perintah, maka dia fi'il amr. Nahwu kum, contohnya adalah kum. Kum itu adalah berdirilah, permintaan untuk berdiri. Asalisu al-harfu, yang ketiga adalah huruf. Jadi ada isim, fi'il, huruf. Nah, apa huruf itu? Wahwa kalimatun dalats, dia adalah kata yang menunjukkan ala maknan terhadap sebuah makna fi ghairiha, pada selain kata tersebut. Nah, berarti huruf itu dia tidak bisa dipahami hanya dengan huruf itu sendiri. Jadi huruf itu hanya bisa dipahami maknanya kalau dia sudah bersama dengan kata yang lain. Nah, inilah yang membedakan antara huruf dengan isim dan fi'il. Kalau isim dan fi'il, dia bisa dipahami dengan huruf itu sendiri, dengan kata itu sendiri. Tapi kalau huruf, dia tidak bisa dipahami hanya dengan huruf itu sendiri. Dia harus digabung dengan kata yang lain, baru bisa dipahami maknanya. Nahwu contoh ila wahal walam. Nah, contohnya ila. Ila ini nggak bisa dipahami maknanya, kecuali dia sudah bisa bergabung dengan kata yang lain. Misalnya ila. Ila ini mau dipahami apa gitu. Nah, misalnya ke apa gitu kan, nggak dipahami maknanya. Nah, wahal walam. Hal apakah lam tidak. Tidak apa gitu. Nah, nggak bisa dipahami maknanya. Maka dia harus bergabung dengan kata yang lain. Misalnya ilal masjidi. Oh, maksudnya ke masjid gitu. Nah, baru dipahami maknanya. Wa qauluhu ja'ali ma'nan. Makanya untuk huruf itu ditambahi kalimat ja'ali ma'nan. Wal harfu ja'ali ma'nan. Nah, apa maksudnya ja'ali ma'nan?
yakni bihi maksudnya dengan ja'ali ma'nan, dhamirhi kembali ke ja'ali ma'nan, annal harfa bahwasannya huruf la yakunu lahu tidak ada pada huruf itu dakhlun masuk fi ta'lifil kalami masuk di dalam susunan kalam illa idza kana lahu ma'nan kecuali idza apabila kana ada lahu pada huruf itu maknan kecuali huruf itu punya makna kahal walam seperti hal dan lam fa inna hal sesungguhnya hal maknanya hal al istifhamu maknanya adalah istifham pertanyaan walam maknaha an-nafyu dan lam itu maknanya adalah an-nafyu penafian bermakna peniadaan ya. Fa in lam yakun lahu maknan jika dia tidak punya makna. Fa in lam jika tidak yakun ada lahu pada huruf maknan satu makna la yadkhulu dia tidak masuk fi tarkibil kalami di dalam penyusun kalam. Kahurufil mabani seperti huruf mabani. Huruf mabani itu apa? Huruf hijaiyah. Dari alif ba ta sa sampai ya itu disebut huruf mabani. Nah huruf hijaiyah itu nggak punya makna. Dia nggak punya makna. Maka huruf hijaiyah dia bukan penyusun kalam gitu ya. Karena dia nggak punya makna. Nahwu zayu zaidin maksudnya begini. Zaidun itu kan tersusun dari huruf. Yang pertama ada zai, yang kedua ada ya, yang ketiga dal. Maka zayu zaidin, zainya zaidin, wa ya'uhu dan ya-nya zaid, wa daluhu dan dalnya zaid, fa inna kullan minha sesungguhnya masing-masing darinya dari zai, dari ya, dari dal sebentar ini. Baik kita lanjut ya. Afwan kasih. Tadi nah. Fa inna kullan minha harfun mabniun ya. Dia huruf mabani ya. La harfu ma'nan katanya. Eh, harfu mab harfu mabani la harfu ma'nan. Jadi huruf hijaiyah itu tidak masuk di huruf ma'ani ya. Dia termasuk huruf mabani, huruf pembentuk. Nah, ini berkaitan dengan matan wa aksamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Baik, sebelum masuk ke matan berikutnya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya, insya Allah. Kemudian, matan berikutnya, fal ismu. Jadi setelah kita tahu, penyusun kalam itu ada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, sekarang kita akan mempelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fiil, dan tanda-tanda huruf.
Fal ismu yu'rafu bil khafdi katanya. Isim itu dikenali bil khafdi dengan khafat. Wa tanwini dan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif lam. Wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Khafat itu istilah untuk jer ya. Jadi di sini rofa nasab khafat. Kalau kita biasanya rofa nasab jer. Yakni annal isma bahwasannya isim yatamayyazu dia terbedakan anil fi'li wal harfi dari fi'il dan huruf bil khafdi dengan khafat. Khafat itu apa? Kasroh maksudnya ya. Jadi khafat itu istilah untuk kasroh. Nah, karena di fi'il kan nggak ada yang tandanya menggunakan kasroh. Kasroh itu adanya di isim. Nahwu marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Ya. Aku melewati Zaid dan anaknya Zaid. Fa Zaidun, maka kata Zaid, al-majruru bil ba'i. Dia dijer dengan ba. Fa Zaidun al-majruru bil ba'i. Dia yang dijer dengan ba. Wa gulamu ismani liwujudil khafdi. Afan-afan sebentar ya. Oh ya, silahkan Bu Rina ya. Fi amanillah. Nah, Fazaidun al-majruru bil ba. Zaid yang dijar dengan ba dan gulam. Jadi Zaid dan gulam. Ismani keduanya adalah isim. Kenapa? Liwujudil khafdi. Karena adanya khofat. Adanya kasro ya. Jadi marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Nah, jadi gulam dan Zaid ini keduanya isim. Kenapa? Karena adanya khofat. Maksudnya kasro itu. Nah, itu berkaitan dengan bil khafdi ya. Wa tanwini, kenapa dibaca tanwini? Karena diatofkan ke bil khafdi. Wa tanwini nahwu Zaidun wa rajulun. Fa Zaidun wa rajulun, maka Zaid dan rajul kullun minhuma masing-masing dari keduanya ismun adalah isim. Kenapa Zaidun dan rajul isim? Liwujudi tanwini fihi. Karena adanya tanwin fihi pada Zaid dan rajul. Nah, jadi karena ada tanwin maka dia isim. Nah, terus tanwin itu apa? Wa tanwinu nunun sakinatun. Dia adalah nun sukun. Nah, talhaku al-akhiro. Dia mengikuti akhir lafzon secara lafaz. La khoton tidak secara tulisan. Jadi, kalau diucapkan nun sukunnya muncul. Baik. Jadi kalau tanwin itu ketika kita ucapkan dia muncul nun sukunnya. Tapi secara tulisan dia nggak muncul. Kemudian waduhulil alifi walami ya. Duhuli juga atof ke tadi ya bil khafdi. Nah, tanda yang ketiga untuk isim adalah duhulil alifi walami. Masuknya alif dan lam. Katanya pengen sama Bebe. Sebentar ya.
Baik, kita lanjutkan. Wadukhulil alifi wal lami ya, dan masuknya alif dan lam. Nahwu ar-rajulu wal gulamu. Fakullun minhuma ismun. Maka masing-masing dari rojul dan gulam adalah isim. Kenapa dia isim? Lidukhuli al alaihima. Karena masuknya al kepada rojul dan gulam. Wa hurufil khafdi dan huruf khafat. Maksudnya bagaimana? Kalau ada huruf khafat atau huruf jer, maka di kedepannya adalah isim ya, setelahnya adalah isim. Karena huruf khafat hanya masuk kepada isim saja. Nahwu marartu bi Zaidin wa rajulin. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya ismun isim. Lidukhuli harfil khafdi wahiyal ba'u alaihima. Nah, sebab masuknya huruf khafat yaitu ba alaihima ke atas keduanya. Jadi maksudnya marotu bi Zaidin wa birojulin ya. Tapi bi-nya nggak ditulis lagi seperti itu. Nah, itu huruf atof itu nanti begitu fungsinya. Nah, kita sampai sini nanti insya Allah ya. Kita baca lagi. Summa dzakara jumlatan, kemudian penulis itu menyebutkan jumlatan beberapa min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khafat. Nah, karena didahului huruf khafat, terus kita perlu tahu kan apa itu huruf khafat atau huruf jar. Faqala wahiyya min wa ila. Dan dia adalah min ila. Nahwu sirtu minal basroti ilal kufati. Aku berjalan dari Basroh ke Kufah. Maka min ini huruf jar, berarti setelahnya isim, al-basroh isim. Ila huruf jar, al-kufati adalah isim karena terletak setelah huruf jar ila. Fakullun minal basroti wal kufati, maka masing-masing dari Basro dan Kufa ismun lidukhuli min alal awwali wa ila alasani. Sebab masuknya min alal awwali ke atas yang pertama, wa ila dan masuknya ila alasani kepada yang kedua. Wa an dan an ya. Nahwu romaitu, aku melempar. As-sahma anak panah anil kausi dari busur ya. Fal kausu maka kata kaus ismun lidukhuli an alaihi. Sebab masuknya an kepadanya. Ini an masuk kepada kaus maka kaus isim ya. Wa ala dan ala nahwu raqibtu alal farasi. Aku mengendarai di atas faros kuda ya. Fal farasu maka kata faros ini ismun adalah isim lidukhuli ala alaihi karena masuknya ala kepadanya. Wa fi dan fi nahwu alma'u fil kuzi. Air di dalam cangkir ya. Fal kuzu ismun lidukhuli fi alaihi. Maka kuzu itu adalah isim sebab masuknya fi kepadanya. Warubba nahwu rubba rajulin karimin laqaitahu. Betapa banyak atau betapa sedikit ya rajulin laki-laki karimin yang mulia laqaitahu yang engkau menemuinya katanya. Farajulun ismun, maka kata rajul itu ism lidukhuli rubba alaihi sebab masuknya huruf jar rubba kepadanya ya. Kemudian apalagi huruf jar wal ba'u ba nahwu marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Fa Zaidun ismun, maka kata Zaid itu isim lidukhulil ba'i alaihi sebab masuknya huruf jar ba kepadanya. Wal kafu dan kaf nahwu Zaidun kal badri, Zaid seperti rembulan. Fal badru maka kata badru ismun lidukhulil kafi alaihi sebab masuknya kaf kepadanya.
Walamu dan lam nahu al-malu li Zaidin. Harta itu miliknya Zaid. Fa Zaidun, maka kata Zaid ismun lidukhulil lami alaihi. Sebab masuknya lam kepadanya. Kemudian wahuru, ini dibaca apa? Wahuruful qasami ya. Wahuruful qasami wahya min jumlati hurufil khafdi. Di antara beberapa huruf jer katanya, huruf khafat. Wastu'milas dan huruf-huruf qasam itu digunakan fil qasam di dalam sumpah. Wahiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Ada 3 ya, wawu, ba, dan ta. Semuanya bermakna demi. Nahwu contoh, wallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Watallahi dan demi Allah. Falafzul jalalah, maka lafaz al-jalalah, maksudnya lafzul jalalah itu lafaz Allah ya. Lafaz Allah disebut lafzul jalalah. Ismun adalah isim lidukhuli hurufil qasami alaihi. Sebab masuknya huruf qasam kepadanya. Jadi huruf jar tadi ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ada bi, ada ka, ada li ya. Ada 9. Ditambah 3 huruf qasam. Ada wa, ada bi, kemudian ada ta ya. Billahi, tallahi, wallahi. Nah, maka kalau kita dapat min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, lam, dan kaf, kemudian dia masuk kepada isim, maka dia mengkhofatkan atau menjerkan isim setelahnya. Dan setelah huruf khofat itu adalah isim. Nah, itu berkaitan dengan tanda-tanda isim ya. Nah, wal fi'lu yu'rafu wa qad wasini wa saufa wa ta'itanisis sakinati. Nah, sampai di sini dulu silahkan. Ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada? Bisa dipahami penjelasannya atau terlalu cepat? Cukup penjelasannya? Bisa insya Allah. Bisa Cukup. insya Allah ya. Baik, kita lanjut sedikit lagi ya. Mungkin sampai sini ya. Nah, masih bisa insya Allah. Sekarang tanda fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaufa wa ta'itanisis sakinati. Wal fi'lu dan fi'il yu'rafu dia diketahui biqad. Nah, yang pertama ada qad. Kalau ada qad setelahnya berarti fi'il. Wasin dan sin. Nah, kalau ada sin setelahnya berarti fi'il. Wasaufa setelah saufa berarti fi'il. Wata'it tanisis sakinati. Ta sukun ya. Nah, kalau ada tak sukun berarti dia fi'il juga. Yakni maksudnya anna fi'la bahwasannya fi'il yatamayyazu dia terbedakan anil ismi wal harfi dari isim dan huruf bidukhuli qad alaihi dengan masuknya qad kepadanya. Wa tadkhulu dan qad ini fa'ilnya dhamir mustatir hiya kembali ke qad ya. Dan qad tadkhulu dia masuk alal madi kepada fi'il madi. Nahwu qad qama Zaidun. Sungguh Zaid telah berdiri. Wa alal mudhari'i dan qad juga masuk kepada fi'il mudhari'. Nahwu qad yaqumu Zaidun. Bermakna apa namanya? Litaklil atau litaksir ya. Ini terkadang bisa jadi. Kadang Zaid berdiri katanya. Fakullun min koma wa yakumu, maka masing-masing dari koma dan yakumu fi'lun adalah fi'il lidukhuli qad alaihi, sebab masuknya qad kepadanya. Jadi setelah qad berarti fi'il. Contoh qad aflahal mu'minun, qad qamatis shalah misalnya seperti itu.
Kemudian sebentar, bidukhuli kot. Nah, berarti ini wasini ya, dibaca wasini. Diatofkan ke kot ya, bidukhuli kot. Berarti bidukhuli sin. Wasaufa dan saufa. Kalau saufa dia dibaca fathah terus ya. Yakhtasani dia terkhususkan, jadi keduanya itu khusus bil mudhari'i untuk fi'il mudhari'. Jadi sin dan saufa hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Nahwu sayakumu zaidun, akan berdiri si Zaid. Wa saufa yakumu zaidun, dan akan berdiri Zaid. Nah, jadi sa dan saufa artinya sama-sama akan. Tapi kalau sa itu waktunya pendek, maksudnya akannya itu jaraknya dekat. Kalau saufa jaraknya jauh ya. Makanya dalam Quran sering kita menemukan kata saufa, ini penggunaannya untuk akhirat. Karena akhirat itu sesuatu yang masih lama waktunya. Fayakumu, maka kata yakum, fi'lun mudhari'un, dia fi'il mudhari' lidukhuli sini wa saufa alaihi. Sebab masuknya sin dan saufa kepadanya. Wa ta'itani sakinati, dan tak sukun ya. Tak sukun. Takhtasu, dia terkhususkan bil madi dengan fi'il madi. Nahwu qomat hindun. Ini ya, komanya fi'il madi. Karena ada tak sukun. Faqoma, maka kata koma, fi'lun madin, dia fi'il madi, liluhu kita ilahu. Karena menyertai nyata lahu padanya. Jadi qomat itu hanya masuk pada fi'il madi ya, tak sukunnya, untuk menunjukkan pelakunya perempuan. Nah, sampai sini ya, insya Allah. Nanti insya Allah huruf dan seterusnya kita bahas di pekan depan, insya Allah. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di pekan depan, insya Allah. Afan Kasir tidak sampai setengah 9 ya. Ini ada pas ada uzur, ada agenda dakwah. Insya Allah kita sambung lagi di pertemuan pekan depan. Nakhtatim darsana. Sebentar. Nah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Nah, khairan katsiran, Ustaz. wa iyyakum ajmain.